Saya Yuci Gelima, saya Koordinator Pusat Pengembangan Anak Maranatha Oegofu, IO 0496. Jumlah kasus kekerasan anak yang kami alami 2 tahun terakhir ini ada 2 kasus dan semuanya tentang kekerasan seksual. Proses yang kami lakukan setelah kami mendapat kabar dari orang tua anak tentang kekerasan anak yang anak mereka alami, itu yang pertama kami berkoordinasi dengan pihak gereja, dalam hal ini pendeta, lalu kami melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Kami terus mendampingi kasus ini hingga ke pihak pengadilan sampai ada keputusan akhir dari pihak pengadilan. Setelah anak ini kami laporkan kasusnya, kami membawa anak ini ke pihak rumah sakit, dalam hal ini dokter, untuk memeriksakan kesehatannya dan merawat luka-luka yang anak ini alami. Lalu kami membawa juga anak-anak ini ke psikolog untuk mendampingi mereka sehingga mereka boleh keluar dari trauma yang mereka alami juga. Kami percaya bahwa peran psikolog ini sangat penting untuk mendampingi anak-anak yang mengalami kekerasan. Kita tahu bahwa ada 4 jenis kekerasan: kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan juga penelantaran. Pada awalnya kami kesulitan mencari psikolog karena kita tahu bahwa keberadaan psikolog di Kota Kupang ini cukup minim, dan kami berdiskusi dengan pihak gereja. Dari Ibu Pendeta memberi rekomendasi kami untuk memilih psikolog Ibu Andriani Lai, karena kami merasa beliau sangat berkompeten dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Kita tahu bahwa anak yang sudah mengalami kekerasan seksual merasa diri mereka rendah, mereka malu, mereka takut bercerita kronologisnya seperti apa. Tapi ketika didampingi oleh psikolog Ibu Andriani Lai, mereka pun bisa bercerita apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, dan dengan pendampingan beliau juga anak-anak dapat pulih dari trauma yang mereka alami. Setelah kami membawa anak-anak untuk diperiksa di psikolog, hasil akhir yang kami peroleh, anak-anak ini mengalami perubahan yang cukup bagus. Mereka sudah dapat bersekolah kembali, mental mereka semakin baik, dan hasil akhirnya mereka berangsur-angsur pulih dari trauma yang dialami. Dan kami berharap ada psikolog-psikolog baru yang lahir di NTT maupun di Kota Kupang seperti Ibu Andriani Lai. Terima kasih Ibu Andriani Lai. Tetaplah menjadi psikolog yang baik, psikolog yang memiliki hati kasih untuk melayani anak-anak. Kita akan tetap bekerja sama demi pelayanan kepada anak-anak yang Tuhan titipkan bagi kita. Saya Ibu Monia Wangsir sebagai staf perlindungan anak di Pusat Pengembangan Anak Unit Maranatha Oegofu Kupang. Dalam menangani kasus kekerasan pada anak, pengalaman kami dalam 2 tahun terakhir ialah bahwa anak-anak biasanya mereka trauma, mereka takut, mereka cemas, sehingga sangat membutuhkan pendampingan seorang psikolog. Ada banyak hal positif yang mereka dapat, yaitu ada perubahan-perubahan ke arah lebih baik, yaitu mereka menjadi percaya diri, mereka bersemangat, mereka bisa melupakan trauma mereka, dan mereka terus beraktivitas seperti biasa. Namun ada hal lain yang membuat kami juga merasa penting, ialah pihak orang tua. Karena dalam pengalaman kami, biasanya orang tua juga mengalami trauma yang sama seperti anak-anak. Orang tua lah yang penting, sangat berperan dalam mendampingi anak. Tetapi mengapa mereka takut atau trauma? Mungkin karena malu, dan ada tekanan-tekanan psikis lain yang mengganggu mereka, ada bully-bully dari tetangga atau masyarakat atau keluarga, sehingga membuat mereka kadang-kadang menutup diri hanya di dalam rumah. Mereka tidak bisa keluar, mereka tidak bisa beraktivitas.
bisa juga membuat mereka tidak mau mengungkapkan kasus yang mereka alami, dan ini menghambat proses hukum atau menghambat pendampingan kami terhadap anak-anak mereka. Tetapi puji Tuhan, ketika kami mendapat informasi tentang Ibu Andriani Lai sebagai seorang psikolog yang punya kemampuan, kami juga bisa membawa orang tua untuk mendapat pendampingan. Karena kami merasa orang tua adalah garda terdepan dari anak, bagaimana membuat anak menjadi semangat kembali. Sehingga ketika kami membawa orang tua untuk mendapat pendampingan dari seorang psikolog yaitu Ibu Andriani Lai, di situ mereka juga merasa bahwa oh ternyata masalah seperti ini bisa diatasi karena ada pihak-pihak yang siap membantu, dan mereka dengan leluasa bisa menceritakan masalah yang mereka alami termasuk anak-anak mereka, dan apa saja yang perlu dibuat untuk mencegah sehingga mereka tidak lagi mengalami trauma atau takut atau malu. Dan Ibu Andriani Lai dengan sukacita merespon sehingga bisa mendampingi setiap anak atau orang tua yang kami bawa untuk mendapat pendampingan dari Ibu Andriani Lai. Dan puji Tuhan, orang tua tersebut mereka kembali bersemangat, mereka kembali menyupport anak-anak mereka yang mengalami kasus, dan anak-anak mereka kembali bangkit, kembali bersemangat untuk meraih masa depan mereka. Ya, kami sangat berterima kasih kepada Ibu Andriani Lai yang sudah mendampingi kami dalam menangani kasus-kasus anak-anak. Berharap Ibu Andriani Lai senantiasa mendampingi kami untuk kasus-kasus yang lain. Ibu Andriani Lai tetap diberkati menjadi psikolog yang baik. Terima kasih. Saya Esther Mentaun, staf pendampingan hukum Rumah Harapan Gemit. Ibu Andriani Lai adalah salah satu psikolog sebagai relawan di Rumah Harapan Gemit. Beliau adalah seorang psikolog yang sangat ramah dan tidak pernah menolak jika kami membutuhkan pendampingan terhadap kasus-kasus perempuan dan anak. Beliau juga dengan sukarela memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, dan dalam penanganannya biasa ia menangani sampai korban mendapatkan pemulihan secara tuntas. Yang berikut adalah seorang yang tanpa pamrih. Terus terang bahwa sejak Rumah Harapan berdiri tahun 2018 hingga saat ini, jasa beliau sebagai seorang psikolog itu kami tidak mampu. Tetapi karena hatinya yang rela untuk membantu pendampingan, sehingga sampai saat ini banyak kasus korban yang mengalami tekanan psikologi itu dapat tertangani dengan baik. Yang berikut bahwa catatan psikolog dari Ibu Andriani itu dipakai dalam proses hukum. Jadi ada kasus-kasus yang sulit untuk diproses, tetapi dengan catatan psikologi beliau, akhirnya kasus-kasus itu bisa diproses dengan ancaman hukuman yang cukup berat. Bagi kami, beliau orang yang sangat-sangat peduli dengan anak korban kekerasan. Beliau juga memberikan semangat kepada kami sebagai pendamping korban jika kami juga mengalami kesulitan dalam menghadapi kasus-kasus yang ditangani. Beliau juga membantu kami dalam memberikan pemulihan psikologi bukan saja kepada anak korban kekerasan, tapi kepada kami sebagai pendamping, sehingga penanganan kasus terhadap anak dapat berjalan dengan baik. Harapan kami, Ibu Andriani perlu mendapatkan support dari semua pihak agar ia lebih kuat lagi dalam memberikan pendampingan kepada anak korban kekerasan. Dan kami berharap dengan ilmu yang dia peroleh, ia dapat memberikan pendampingan penuh kepada mereka yang membutuhkan, terlebih anak korban kekerasan. Terima kasih Ibu Andriani atas pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Kita bergandengan tangan memberikan layanan terbaik bagi mereka yang mengalami kekerasan untuk mendapatkan pemulihan dan hak-hak mereka bisa terlindungi. Saya Veronica Atta, Ketua Lembaga Perlindungan Anak NTT. Yang sebagaimana yang kita ketahui bahwa kasus kekerasan terhadap anak ini cukup tinggi dan sangat marak di Nusa Tenggara Timur.
Dan hampir setiap waktu kekerasan ini semakin meningkat, baik secara kuantitas maupun secara kualitasnya. Banyak anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, maupun anak sebagai saksi. Anak memiliki hak untuk bisa dilindungi, dan salah satu bentuk perlindungan itu adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak maupun oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini sangat penting karena banyak anak yang ketika kami layani, anak sering mengalami luka batin dan kekerasan yang berulang. Dan ketika di kepolisian sampai ke kejaksaan maupun sampai ke pengadilan, sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berulang yang membuka luka batin anak yang didampingi. Karena itu sangat dibutuhkan dukungan secara psikologis, dan dukungan psikologis ini salah satunya yang selama ini membantu Lembaga Perlindungan Anak NTT adalah Ibu Andriani Lai. Ibu Andriani Lai bergabung dengan LPA NTT sejak tahun 2012, dan pada tahun 2017 Ibu Andriani sebagai koordinator bidang pendidikan dan konseling. Dan dalam layanan-layanan ini sering Ibu Andriani ketika dikontak itu bersedia untuk memberikan layanan ini, dan LPA NTT itu bekerja secara sukarela, jadi secara relawan. Selain di LPA NTT, Ibu Andriani juga sering menolong atau membantu secara sukarela di gereja, di Sinode Gemit, dan juga di Rumah Harapan dan beberapa lembaga lain. Ketika membutuhkan bantuan seorang psikolog, Ibu Andriani dengan sukarela membantunya. Selain misalnya ada pekerjaan-pekerjaan secara profesional yang ketika misalnya di hire itu memang dilakukan, tapi lebih banyak selama ini yang kami tahu adalah dengan sukarela memberikan layanan terhadap anak. Dan Ibu Andriani kita ketahui ini seorang sosok psikolog yang baik, ramah terhadap anak maupun juga terhadap orang-orang dewasa, sering lebih banyak mendengar dan punya perhatian yang serius, dan juga bekerja sampai tuntas. Jadi perkembangan kasus ini biasanya kami komunikasikan dan memberikan informasi ya sejauh mana pendampingan ini. Dan kami juga sangat bersyukur memperoleh seorang psikolog seperti Ibu Andriani Lai. Terima kasih kepada Ibu Andriani yang selama ini sudah bekerja sama dan menjadi seorang pengurus LPA NTT dan menolong banyak anak-anak di Nusa Tenggara Timur yang mengalami kekerasan dan diskriminasi. Ya, terima kasih. Andriani Emilia Lai, MA Psikolog. Saya lulus program profesi psikolog tahun 2001. Lulus dari Sudirmanoto Semarang, terus kembali ke Kupang. Lulus terus saya kembali ke Kupang, dan waktu itu mulai dan bekerja di lembaga swadaya masyarakat, lembaga internasional, UNFPA. Kemudian saya pindah, setelah saya kontrak, saya pindah lagi ke Save the Children 2004 ya sampai dengan tahun 2007. Ya, setelah selesai kontrak itu saya memutuskan untuk nanti tidak melanjutkan bekerja lagi di LSM, ya, dan saya memutuskan untuk berpraktek psikologi. Jadi berpraktek psikologi penuh waktu dari tahun 2007. Nah, sambil kemudian tahun Desember 2009 itu saya lulus PNS, terima jadi dosen di Universitas Nusa Cendana, di Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi sampai sekarang juga masih sebagai dosen.
di program studi bimbingan dan konseling sambil tetap berpraktek juga, menjalankan praktek psikologi. Waktu saya datang tuh saya baru bertemu ada 2 senior psikolog di NTT. Ya, saya pilih psikologi itu mungkin karena pengalaman ini ya, mungkin pengalaman waktu kecil. Jadi waktu kecil ada om saya yang mengalami gangguan mental, kemudian terus diantar oleh papa periksa ke psikiater. Jadi terus saya tanya apa itu, jadi papa mulai jelaskan psikiater, psikologi. Saya tertarik waktu itu masuk ambil psikologi itu karena itu. Dan papa kan bawa om itu periksanya ke Jakarta. Nah, diperiksakannya keluar. Waktu itu kan di NTT tidak ada psikiater, tidak ada psikolog. Nah, jadi waktu SMA ada om saya tanya, kamu waktu sudah kelas 3 nih, ditanya, kamu mau ambil apa? Saya bilang, saya mau psikologi. Terus sudah saya dikasih daftar universitas di Indonesia yang ada fakultas psikologinya. Nah, waktu itu namanya UMPTN, tes UMPTN-nya nggak lulus, terus lanjut ke swasta dan lulus. Ternyata puji Tuhan lulus juga, terima di Studio Pranoto. Jadi ya kuliah lagi di Semarang. Ambil profesinya dulu, terus saya kembali Kupang, bekerja di Kupang, lalu kemudian tahun 2013 ya baru melanjutkan studi lagi S2-nya. Ya waktu itu dosen saya, teman saya juga ada tanya, bilang, kamu kalau pulang timur kamu ngapain, kerja apa di sana, kerja apa? Saya nggak tahu juga, pokoknya saya pulang dulu. Nah, jadi memang waktu itu datang ke sini profesi nama psikologi aja juga belum banyak dikenal orang. Jadi begitu orang tanya, oh sudah lulus kuliah apa psikologi? Oh ya, psikologi itu apa? Nah, baru tanya lagi, saya langsung jelas. Jadi waktu saya datang, saya pertama itu masih berapa bulan masih belum ada kerja, jadi masih di rumah bantu, kebetulan pas mama saya sakit jadi masih mengurus mama. Kemudian saya langsung waktu itu bekerja di salah satu badan PBB, UNFPA. Jadi waktu itu mengurus untuk sebagai konseling supervisor yang mengurus menangani masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Jadi saya mulai bekerjanya dari situ. Kalau yang saya lihat ya dari catatan kasus, kebutuhan akan psikologi itu dan akan psikolog itu dari waktu ke waktu semakin bertambah. Saya ingat dari yang pertama kali tidak ada klien, dari orang tidak tahu apa itu psikologi, sampai ada klien, sampai dengan sekarang dari waktu ke waktu semakin meningkat. Dan untuk kalau soal jumlah kasus kekerasan dan segala macam pada anak itu saya kira juga ini juga ada kaitannya juga dengan selama rentang beberapa tahun itu kan sejak berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan tahun 2002 yang pertama keluar, pemerintah kan juga gencar mempromosikan itu dan mengedukasi masyarakat, dan banyak juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bekerja baik terutama juga lembaga-lembaga swadaya lokal masyarakat yang bekerja pada isu-isu ini dan mempromosikan hak anak. Dan itu juga tentu berpengaruh terhadap pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang anak ini, dan sehingga ada yang sudah mulai melaporkan ya, dan jadi bertambahnya waktu yang melapor dan merujuk itu juga sudah semakin bertambah tinggi. Tapi saya kira salah satu tentang yang sulit pada penanganan itu biasanya justru dari keluarga. Hanya anak yang menjadi korban kekerasan, pelakunya adalah keluarga dekat. Itu sangat berpengaruh pada anak dan keluarganya, dan terutama orang tua dan keluarga untuk menentukan sikap dalam yang langkah-langkah untuk perlindungan anak. Bahwa menyadari bahwa masalah psikis itu juga penting gitu, karena yang sering banyak yang dilihat itu masalah fisik, bahwa kalau ada luka-luka dan fisik, dan orang baru menaruh perhatian.
Tetapi kalau ketika tidak ada, kalau masalah psikis kan seringkali tidak tampak, tidak kelihatan jelas, dan itu yang seringkali juga membuat masyarakat atau keluarga juga kurang menyadari itu, bahwa ini sebenarnya satu hal yang penting juga buat anak, sehingga mereka tidak merujuk atau untuk mengkonsultasikan anak. Saya kira semua sama-sama penting ya, baik fisik maupun psikis sama penting, karena dua-duanya saling berhubungan ya. Hanya satu hal yang menjadi perhatian itu karena seringkali masalah psikis itu tidak nampak, atau kadang tanda-tanda gejalanya tidak begitu kuat, jelas terlihat, sehingga seringkali diabaikan atau tidak disadari oleh banyak orang. Kemudian berdampak pada individu itu di kemudian hari atau pada waktu-waktu lain ya di kehidupan selanjutnya. Kalau yang mitra sih sebenarnya karena ada beberapa lembaga yang mereka kebetulan punya perhatiannya, peduli juga terhadap anak, dan biasanya mereka yang merujuk anak-anak yang membutuhkan penanganan psikologis, dan juga ada beberapa LSM yang mereka peduli pada anak, sehingga biasanya mereka merujuk dan meminta bantuan layanan psikologi. Nggak terpikir begitu sih, tapi namanya rezeki itu pasti ada aja ya, namanya rezeki itu biar sedikit-sedikit dan apa tuh pasti ada juga. Jadi dan juga kalau tadi beberapa lembaga yang merujuk jauh itu merujuk juga karena itu mereka juga membayar juga, mereka tahu, mereka menghargai juga, dan mereka tahu ya, karena misalnya pergi jauh dan menghabiskan tinggal banyak itu mereka membayar juga. Tapi dari beberapa lembaga yang memang pendanaan terbatas dengan ya saya tidak mematok harus membayar apa dan apa, tidak tahu keadaan mereka, tapi ketika mereka peduli dan membawa merujuk anak, artinya mereka sudah bertindak melindungi, membantu menyelamatkan anak ini. Dulu setelah bekerja dari UNFPA, saya bekerja di salah satu LSM internasional di Save the Children. Jadi memang bekerja pada isu-isu anak juga, kami terus isu-isu hak anak. Dan satu peristiwa yang masih saya ingat, kayaknya itu yang menggugah saya. Jadi pada saat itu, waktu bertugas itu, saya juga dapat tugas sebagai focal point perlindungan anak, child protection. Jadi salah satu tugas saya adalah termasuk dalam memberikan laporan kalau ada isu-isu perlindungan anak. Nah, satu ketika ada laporan dari lokasi tempat wilayah kerja kami bahwa ada satu anak menjadi korban kekerasan seksual. Jadi saya menerima laporan itu dan melaporkan ke atasan. Jadi ya saya tahu waktu itu kondisi daerah kami kebutuhan untuk tenaga pendamping, konselor dan itu kan terbatas, tidak ada saat itu. Saya bekerja di Belu dan waktu itu wilayah kerjanya masih sampai di Malaka, sekarang sudah jadi Kabupaten Malaka. Dan kami mempromosikan hak-hak anak, dan ketika masyarakat sudah sadar, tahu, melapor, dan waktu melapor kasus itu, dan saya tahu bahwa kondisi daerah memang kita tidak bisa merujuk anak ini untuk mendapatkan pendampingan karena harus bawa ke lokasi segala macam, dan kami juga tidak bisa mengirimkan orang yang pergi itu ke sana, walaupun waktu itu ada satu lembaga masyarakat lokal mereka yang peduli yang bekerja pada isu-isu ini juga, tapi karena berkaitan dengan regulasi, peraturan segala macam itu menjadi tidak bisa dengan mudah memproses itu. Sekitar 60-an kilo kan, 1,5 jam perjalanan. Saya menulis surat ke pimpinan itu dan mengatakan bahwa meminta izin bahwa saya psikolog klinis dan saya punya izin praktek. Saya cuma minta izin setelah bertugas itu 1 minggu sekali saya menemui anak ini untuk bisa memberikan dukungan psikologis, karena saya tahu tidak sulit untuk kita membawa orang lain, dan kami dalam regulasi kantor kami tidak bisa begitu, kalau harus prosedurnya panjang lah gitu. Dan waktu itu dijawab email saya, dijawab sama bos saya bahwa bilang kamu staf internasional NGO dan itu harusnya tanggung jawab
pemerintah lokal setempat. Tapi dari jawaban itu membuat saya jadi merasa terpukul juga dan merasa membuat saya sadar seperti kena tampar begitu, dan buat saya rasa malu dan rasa bersalah juga, dan rasa tapi saya orang lokal sini dan tidak bisa melakukan apa-apa buat anak ini. Saya tahu bahwa akses dan akses dia untuk mendapatkan dukungan itu tidak mudah ya, sulit, dan yang bisa tahu dan bisa fasilitasi kita. Ini waktu itu memang karena tidak bisa, karena memang rektor tidak bisa dan tidak diizinkan. Jadi ketika kontrak saya selesai, saya mengatakan dan saya memutuskan ini waktunya buat saya untuk berhenti sebagai bekerja di LSM. Saya harus kembali untuk berpraktik menjalani profesi saya sebagai psikolog, dan itu yang membuat alasan saya mungkin juga untuk menebus rasa bersalah, sehingga kalau dirujuk teman-teman itu korban kekerasan seksual, saya bersedia menerima, dan aku mungkin salah satunya untuk itu. Setelah 14 tahun, apakah penebusan dosa itu Andriani merasa sudah selesai? Saya kira tidak ya. Saya kira kehidupan setiap orang, satu anak sangat berarti ya, dan ketika menebuskan mengganti ini kan tidak berarti mengganti kehidupannya dia, tidak. Ya pasti saya kira tapi saya berharap yang terbaik buat anak itu. Itu di daerah TTS, dan itu rujukan dari Wahana Visi LSM Wahana Visi Indonesia, BVI ya. Anak itu tempat tinggalnya sih cukup jauh ya, perjalanan 2 jam. Terus dari Soe kami harus ke desa yang terdekat itu. Sebelum masuk ke desa anak ya, tapi ke desa yang terdekat itu perjalanan masih sekitar ada berapa 1 jaman, ada karena jalannya kurang bagus. Lalu kami berhenti dari situ, baru jalan kaki menyeberang 3 sungai. 3 sungai dalam keadaan itu sungai setinggi apa? Ya waktu itu sih ada yang sampai selutut, selutut, ada yang dalam sih selutut. Kalau enggak ya kita menyusuri yang berapa di orang? Waktu itu saya pergi sendiri, tapi didampingi oleh 2 teman dari WVI. Tidak kebayang, memang saya tahu sih wilayah kondisi ini sebelumnya juga sudah pernah ke daerah juga yang sulit-sulit, itu sudah sering berapa kali. Tapi memang sebelumnya tidak kebayangkan, tapi sudah diberitahu sama teman Elvin, bilang Kak, ini kita harus menyeberang sungai nanti 3 kali, kita harus jalan kaki hanya setinggi lutut aja sih. Mungkin musim hujan ya saat itu. Kalau musim hujan saya kira pasti tidak lewat, tidak bisa. Masih jalan lagi, baru setelah kali ketiga itu kan baru sampai di ujung desanya. Jalan lagi. Masih jalan lagi sih, masih sekitar 2 kilon itu baru sampai ke lokasi tempat tinggal si anak. Susah ketika mendampingi dia di sana. Ya, yang anaknya sih yang sulitnya itu saya kira karena kondisi keluarga dan lingkungan yang terbatas itu yang membuat anak jadi semakin lebih rentan, dan itu membuat jadi lebih sulit sih buat si anak itu sendiri. Itu saya kira yang menjadi salah satu yang sulit itu dari karena latar belakang keluarganya sendiri ya. Apakah ini berarti berpengaruh memang semua pada umumnya seperti begitu? Kesulitan ketika mendampingi anak terlihat dari latar belakang keluarga. Ya, lingkungan terbesar, lingkungan yang penting buat anak itu adalah yang paling dekat buat anak adalah keluarga. Jadi keluarga memang sumber dukungan utama untuk anak. Jadi anak bisa dapat dukungan psikologis yang baik, sosial yang baik itu dari keluarga. Tapi kalau keluarga sendiri pun saja sudah rentan, tentu saja juga kita tidak bisa berharap banyak dukungan dari mereka, dan disinilah sebenarnya kita membutuhkan dukungan sosial, dukungan lebih luas lagi dari orang di sekitar kita, masyarakat kita, tetangga kita. Kalau selama ini sih yang sudah dilakukan itu
biasanya sih paling banyak memberikan ini ya seminar ya atau sebagai narasumber ya, pada acara seminar. Kemudian juga pada acara dialog radio biasanya bisa diminta itu untuk kesempatan untuk mengedukasi masyarakat. Lebih baik ya dilakukan walaupun biar sedikit kecil, lebih baik daripada tidak sama sekali ya. Walaupun mungkin sedikit atau terbatas beberapa orang yang mendengarkan, itu jauh lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Kalau rata-rata sebulan sih catatan di tempat praktik sih bisa ada sampai 30-an kasus ada dari individu perorangan anak yang datang secara itu sih tidak. Kebanyakan sih kalau untuk kasus-kasus kekerasan anak adalah lebih banyak rujukan. Kebanyakan sih itu, tapi banyak berkonsultasi itu untuk masalah perkembangan anak, perkembangan anak. Tiap keluarga mempunyai fungsi dan peran yang spesifik dan unik ya, khusus. Dan untuk itu memang dan setiap keluarga itu punya kekasan tersendiri kekasan sendiri dan memang ya ideal diharapkannya fungsi dan peran keluarga itu bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan adalah sebagai tempat memberikan saluran emosi, perlindungan, kasih sayang dan sebagainya. Tapi kadang-kadang keluarga tidak dapat berfungsi dengan baik karena salah satu orang tua atau orang dewasa tidak dapat menjalankan peran mereka dengan baik. Nah, untuk itu yang bisa dilakukan ya salah satu ya diharapkan sih memang jadi diharapkan sih orang tua bisa dapat memberikan edukasi kepada anak ya untuk paling tidak melindungi diri sendiri. Dan salah satunya itu misalnya dengan mengajarkan anak kita dari kecil untuk melindungi bagian tubuh, tidak mengizinkan orang lain menyentuh, memegang bagian tubuh yang tertutup. Itu pada anak kecil, balita sampai dewasa. Mengajarkan anak untuk berani berbicara, melaporkan. Ini artinya juga ada kesediaan dari keluarga untuk mendengarkan laporan anak. Itu kalau memang bisa terjadi kalau fungsi dan peran keluarga dan orang dewasa yang ada dalamnya betul sadar dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak dan orang mereka. Nah, dan kalaupun keluarga tidak bisa menjalankan fungsi dan perannya secara baik, ini artinya orang dewasa yang ada di sekitar anak bertanggung jawab terhadap untuk melindungi anak. Jadi ketika keluarga itu tidak berfungsi, bisa menjalankan fungsi mereka dengan baik, maka orang tetangga, orang lain, orang dewasa yang ada di sekitar bertanggung jawab untuk itu. Dan itu artinya di sini perlunya kesadaran, adanya juga pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang perlindungan anak dan kesadaran dan upaya untuk peduli dan peka untuk terhadap masalah anak, keselamatan anak. Anak-anak itu juga perlu dipersiapkan untuk bisa punya kepercayaan diri, untuk bisa berbicara dan melindungi diri mereka ya. Orang tua terkadang tidak bisa dapat mengawasi 24 jam anak mereka, tetapi anak-anak dari sesuai dengan batas kemampuan dan usianya mereka secara bertahap, mereka juga perlu banyak diedukasi untuk bisa melindungi diri mereka sendiri sehingga ada ketangguhan yang dalam diri mereka sendiri. Untuk itu saya kira satu hal yang ingin saya lakukan sehingga lebih banyak anak lagi bisa menjadi lebih tangguh demikian, sehingga bisa meminimalisir tindak kekerasan pada mereka sendiri, paling tidak untuk bisa mencegah tidak berdampak lagi serius misalnya kalaupun terjadi. Bahagianya itu kalau melihat anak-anak yang saya dampingi itu mereka bisa tersenyum lagi, jadi bisa berhasil membantu mereka ya setelah sesi itu berakhir, paling tidak bisa ada perubahan ya pada kondisi psikologis mereka. Itu salah satu kebahagiaan mereka.
Tapi biasanya kan lewat teman yang merujuk dan lembaga yang merujuk, biasanya mereka kasih tahu. Kalau ketemu mereka, oh ya anak yang dulu ini sekarang sudah begini, sudah bisa ini. Nah itu kebahagiaannya di situ. Ya kalau profesi sih berarti nggak pensiun ya, sampai nggak kuat kerja lagi ya kan. Kalau profesi kan kita nggak pensiun ya, kerja mungkin sampai nggak kuat kerja lagi, nggak kuat jalan.